Anda masih menyaksikan Kabar Petang. Pemirsa, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan berkunjung ke kantor DPW PKB Jakarta usai diusung sebagai bakal calon gubernur di Pilgub Jakarta 2024. Anies menyambut baik pinangan dari PKB dan menyebut akan melaju bersama Partai Kebangkitan Bangsa di Pilkada. Bak Gayung bersambut pinangan DPW PKB Jakarta kepada Anies Baswedan untuk maju dalam Pilgub Jakarta akhirnya diterima. Anies menyambut baik tawaran dari Partai Kebangkitan Bangsa dan akan melangkah bersama di Pilkada. Silaturahmi ini adalah menyambut keputusan yang telah dibuat oleh PKB yang diumumkan kemarin. Kami sampaikan bahwa ini adalah sebuah kepercayaan. Ini adalah sebuah amanah dan kami sampaikan rasa terima kasih, rasa hormat dan perjuangan untuk kita menghadirkan kesetaraan di Jakarta, insya Allah akan menjadi fokus utama kita. Jadi tujuannya adalah silaturahmi, tujuannya adalah menyambut apa yang kemarin menjadi keputusan dan insya Allah kita akan jalan bersama-sama. Mengenai rumor Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarepun, PKB menyebut semua punya peluang menjadi wakil Anies di Pilgub Jakarta. Kita semua PKB partai terbuka, siapapun kita terima. PKB partai terbuka, termasuk Mas Kaisang. PKB partai terbuka, kita komunikasi dengan siapapun. Tadi yang dikatakan oleh calon gubernur saya, Pak Anies, bahwa semua anak bangsa berhak untuk mencalonkan. Tapi kalau misalnya dengan Mas Kaisang berarti komunikasi dengan PDIP dan PKS gimana dong Pak? Nggak ada masalah, kita kan yang penting nanti kita musyawarahkan nanti bagaimana partai-partai maunya siapa wakil gubernur. Ya, yang penting selaras dengan Pak Anies dan program Pak Anies. Sebelumnya, DPW PKB Jakarta menyatakan akan mendukung secara resmi mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan maju di Pilkada pada Rabu 12 Juni kemarin. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Menjelang pemilihan Gubernur Jakarta, dinamika politik masih berjalan sangat dinamis. Sosok Anies Baswedan merupakan salah satu dari sekian nama tenar yang kini sedang diincar partai politik untuk berlaga di Pilkada Jakarta. Dengan elektabilitas yang masih tinggi, Anies Baswedan dinilai belum memiliki lawan tanding yang sepadan. Nama Anies Baswedan menjadi salah satu dari sekian tokoh besar yang sedang diincar oleh beberapa partai politik untuk bertarung kembali di pemilihan Gubernur Jakarta. Terbaru, Anies resmi mendapat dukungan dari DPW Partai Kebangkitan Bangsa PKB Jakarta. Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera PKS juga sudah memberi isyarat serupa. Yang menarik, mantan Menteri Pendidikan ini juga tengah dilirik PDI Perjuangan, partai yang kerap mengkritik kebijakan Anies kala memimpin Jakarta. Dengan elektabilitas yang masih tinggi, tidak mengejutkan jika nama Anies masih menarik minat banyak partai. Sosok Anies dianggap masih tidak memiliki lawan tanding yang seimbang, asalkan bisa memilih pasangan yang memiliki kemampuan untuk bersaing. Jika Anies Baswedan benar-benar maju di pemilihan Gubernur Jakarta, akankah ada lawan tangguh untuk melawan mantan Gubernur Jakarta periode sebelumnya tersebut? Siapa pasangan yang tepat untuk mendampingi Anies sebagai calon wakil gubernur? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, masuknya nama Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur Jakarta diprediksi menjadi lawan yang kuat. Setelah menuntaskan jabatannya sebagai gubernur Jakarta 2017-2022, Anies menjadi calon dengan rekam jejak yang jelas di daerah khusus Jakarta. Ya, sejumlah partai politik pun berminat untuk meminangnya dan PKB sudah resmi mengusungnya sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta. Lantas siapa lawan yang bisa mengimbangi Anies jika maju di Jakarta sebagai calon gubernur, pemirsa? Saat ini kita sudah bersama dengan sejumlah narasumber untuk membahasnya. Ada politisi dari PDI Perjuangan yaitu ada Bang Masinton Pasaribu, kemudian juga ada Ketua DPW PKB Jakarta yaitu ada Pak Hasbiallah Ilyas dan juga ada pakar politik yaitu ada Prof. Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Ya, selamat sore. Ya, pertama saya ingin ke PKB terlebih dahulu. Kenapa alasan dari PKB mencalonkan Anies di Jakarta?
Yang pertama, terima kasih Mbak, selamat sore. Yang pertama kita mencalonkan Pak Anies tiada lain karena track record Pak Anies di DKI Jakarta sudah jelas. Kinerja Pak Anies selama beliau ada di Jakarta, beliau menjabat gubernur di DKI Jakarta, banyak yang beliau kerjakan. Salah satunya terutama untuk masyarakat menengah ke bawah. Nah, setelah 2 tahun ditinggal oleh Pak Anies, ini memang banyak yang dulu sama kinerja Pak Anies ini yang seharusnya diteruskan bahkan tidak diteruskan. Sekarang ini melemah, keadaan di DKI Jakarta tidak seperti yang kita harapkan. Baik, Bang Masinton, siapa Cagup Jakarta dari PDI Perjuangan? Apakah juga akan mendukung Anies Baswedan atau punya calon sendiri, Bang Masinton? Sudah menyetorkan PDI Perjuangan DKI Jakarta sudah menyetorkan beberapa nama-nama hasil proses penjaringan. Nah, nanti penyaringannya itu kan akan dilakukan oleh DPP partai tentunya. Nah, dari beberapa nama tersebut ya ada nama-nama berasal dari unsur kader internal dan juga eksternal. Dari internal itu ada nama Pak Andika, ada nama Pak Pramono Anung, ada ya Bu Risma dan lain sebagainya. Dan kemudian eksternal ya satu diantaranya adalah Pak Anies Baswedan. Nah, tentu nama dari hasil proses penjaringan dari kader-kader PDI Perjuangan di Provinsi DKI Jakarta itu yang disampaikan kepada DPP. Nanti selanjutnya adalah DPP untuk melakukan proses penyaringan untuk menentukan siapa nanti yang akan menjadi calon gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Nah, kalau dari PDIP sendiri sudah ada komunikasi belum dengan Anies Baswedan? Kalau dari PKB udah kasih surat rekomendasi nih hari ini ke Anies Baswedan. Nah, kalau dari PDIP gimana, Bang? Ya, tentu terkait dengan rekomendasi itu kan nanti dari hasil proses penyaringan oleh DPP partai ya. Siapa yang akan diputuskan nantinya. Tapi tentu komunikasi ya dibangun baik itu lintas partai politik maupun kepada bakal calon ya. Nah, artinya komunikasi kepada Pak Anies juga dilakukan dan yang lain juga dilakukan. Nah, kemarin juga Mbak Puan, Pak Utut juga menyampaikan ya Pak Anies juga menarik gitu kan, dan respon dari Pak Anies juga melihat PDI Perjuangan juga menarik gitu kan. Artinya kan ya bahwa ya saling memiliki ketertarikan kira-kira gitu. Tapi ya lagi-lagi tentu semuanya nanti proses dari penjaringan yang sudah disampaikan oleh PDI Perjuangan DKI Jakarta akan diputus dalam proses penyaringan oleh DPP PDI Perjuangan. Seperti itu. Baik, kita ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, Anda melihat peluang Anies ketika maju Jakarta, kita sudah tahu lah rekam jejaknya. Anda melihat peluangnya seperti apa dan siapa lawan tangguh untuk melawan Anies di Jakarta ini? Iya, kalau kita lihat data survei, lawan tangguh Anies Baswedan adalah Ridwan Kamil. Jadi memang Ahok masih mendapatkan dukungan yang cukup lumayan di Jakarta, terutama dari Jakarta Barat dan Jakarta Utara, tetapi tidak cukup untuk mengalahkan Anies, terutama kalau masuk putaran kedua. Jangan lupa, di Jakarta itu masih mensyaratkan 50% per satu untuk menang satu putaran. Nah, di situ posisi Ahok menjadi sangat dirugikan secara elektoral karena basis dukungannya tidak melebar, terutama setelah calon-calon yang tidak lolos putaran pertama gagal melenggang ke putaran kedua. Nah, lawan yang paling potensial dari survei indikator belum lama kami melakukan adalah Ridwan Kamil. Dan kebetulan dua nama ini merepresentasikan dua kekuatan yang bertolak belakang, terutama dari hasil Pilpres 2024 kemarin. Ya, Anies mengeluarkan narasi perubahan, meskipun tentu saja dalam konteks Pilkada Jakarta, narasi yang akan diusung oleh Anies adalah narasi keberlanjutan, karena beliau adalah mantan gubernur DKI Jakarta. Sementara Ridwan Kamil itu dianggap mengeluarkan narasi pemerintahan yang sedang berkuasa sekarang maupun yang akan datang. Dan itu sudah dimunculkan oleh Dasko ya, sebagai elit Gerindra yang mengatakan akan mengusung Ridwan Kamil. Jadi lagi-lagi dua nama ini secara elektoral akan sangat kompetitif karena merefleksikan dua kekuatan besar
dan secara elektoral di Jakarta masing-masing punya konstituensi yang relatif sama kuat. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi bagaimana kira-kira partai yang akan mendukung masing-masing dua calon kuat kalau menurut dari survei Prof. Burhan. Kemudian apakah mungkin masih ada nama-nama lain yang mungkin saja juga bisa muncul nanti di menjelang 2 Oktober ataupun November 2024. Tapi saya ingin ke Pak Hasbiallah. Pak Hasbiallah, ini kita masih bertanya-tanya, meskipun sudah ada suara di sana menyebutkan tampaknya nanti Kaisang Pangarep nih digadang-gadang jadi wakilnya Anies Baswedan. Apakah hal tersebut betul akan diusung oleh PKB? PKB adalah partai terbuka, siapapun untuk mencalonkan ke PKB silahkan, termasuk Mas Kaisang. Kalau memang PKB tidak bisa mengusung sendiri, kalau memang ada beberapa partai yang menginginkan Mas Kaisang tidak masalah. Yang penting Gubernur Anies Baswedan dari Partai Kebangkitan Bangsa. Tapi kalau melihat sosoknya, harapan kita ya memang Mas Kaisang maju. Harapan kita maju karena memang mewakili anak-anak muda, karena Gen Z di DKI Jakarta ini hampir 46%. Baik, Pak Hasbiallah, kalau misalnya PKB berkoalisi dengan PDIP di Pilgub Jakarta ini seperti apa kemungkinannya? Hubungan PDI dengan PKB sangat baik. Komunikasi saya dengan jajaran DPD PDI Jakarta itu sangat baik dan nggak ada masalah, bagus. Cuman PDI-nya bagaimana kalau andai kata Mas Kaisang, andai kata PSI menjalankan Mas Kaisang, PDI mau atau tidak, kan seperti itu. Iya. Baik, kalau gitu kita konfirmasi ke Bang Masinton. Bang Masinton, nanti kita akan musyawarah beberapa partai-partai yang akan bermusyawarah siapa yang kira-kira pantas untuk mewakili Pak Anies. Baik, kita ke Bang Masinton. Bang Masinton, tadi kalau dari Prof. Burhan bilang ada nama selain Anies Baswedan, ada nama Ridwan Kamil. Kemudian nama Kaisang ini juga muncul. Apakah ini bisa jadi calon eksternal juga dari PDI Perjuangan? Ya, tentu nama yang muncul itu ada Pak Anies. Nah, kemarin yang diusulkan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta ya, karena informasinya Pak Ridwan Kamil pada saat itu kan masih di Jawa Barat. Nah, dengan politik yang sangat dinamis ini ya artinya juga selain Pak Anies tadi ya, dengan ada kalau komunikasi nanti dibangun dengan Pak Ridwan Kamil bersama PD Perjuangan ya tentu kan juga semua akan bisa dijajakin seperti itu. Nah, artinya apa? Bahwa PDI Perjuangan ya sebagai partai yang terbuka juga memiliki landasan prinsip secara ideologi bagaimana mendorong dan menjaga kebinekaan tetap terbangun di Jakarta begitu ya. Nah, ini akan menjadi bagian dari prioritas PDI Perjuangan dalam menentukan siapa nanti yang calon gubernur yang akan diputuskan. Artinya ini dengan hitungan waktu yang masih berjalan ya, dan masih sangat dinamis dan terbuka melakukan penjajakan komunikasi dengan nama-nama yang ada beredar sekarang. Seperti itu. Oke, baik. Nah sekarang saya ingin ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, ini kan tadi disampaikan ada 2 nama yang sekarang tampaknya menjadi primadona dalam elektabilitas. Menurut dari analisis ataupun juga dari hitung-hitungannya Prof. Burhan. Kalau seandainya nanti ada nama Anies Baswedan, kemudian juga yang kedua ada nama Ridwan Kamil. Ini siapa yang paling pas untuk mendampingi masing-masing untuk memenangkan pertarungan DKI 1? Tentu ada banyak pertimbangan, Tisha, terkait dengan menjodohkan antara cagup dengan cawagup. Pertimbangan yang pertama, pertimbangan elektoral. Karena bagaimanapun selisih antara Anies dan Ridwan Kamil secara head to head itu statistically dead head. Artinya tidak bisa dibedakan secara statistik. Terlalu tipis kedua nama ini ketika head to head. Dan kalau misalnya memilih cawagup, pertimbangan elektoral itu mensyaratkan keduanya untuk mencari pasangan yang punya daya ungkit yang baik dalam memenangkan pertarungan. Nah, itu pertimbangan yang pertama. Nah, kalau ditanya siapa nama-nama yang muncul,
sebagai orang nomor 2, sayangnya kita tidak mendapatkan informasi yang memadai berdasarkan survei karena nama-nama di luar dari Ridwan Kamil dan Anies Baswedan itu relatif kecil-kecil. Nah, termasuk nama-nama besar yang kita masukkan dalam simulasi, orang seperti misalnya ya Sri Mulyani, orang seperti Basuki Hadi Mulyono, orang seperti Pramono Anung, itu so far itu di mata pemilih Jakarta belum menarik perhatian mereka. Oke. Nah, ini pertimbangan pertama kalau masalah elektoral ditempatkan sebagai kriteria penting dalam mengusung cawagup ya. Yang kedua itu pertimbangan nominasi partai. Jangan lupa untuk memasukkan calon kepala daerah agar bisa berlaga itu ada 2 pintu. Pintu perseorangan, dan itu jadwalnya sudah ditutup oleh KPUD, masuk melalui jalur perseorangan. Yang kedua adalah jalur partai. Nah, per hari ini tidak ada satupun partai di DKI Jakarta yang bisa mengusung calon sendiri, termasuk PKS sekalipun yang memenangkan pemilu legislatif di DKI Jakarta. Itu tidak cukup. Artinya mereka harus berkoalisi. Nah, kalau misalnya Ridwan Kamil dan Anies Baswedan yang diajukan, karena Ridwan Kamil tentu punya afiliasi Golkar, tapi Anies itu kan non partai. Nah, tentu partai-partai yang mengusung Anies punya kepentingan subjektif untuk mencalonkan kader mereka sebagai cawagup, meskipun elektabilitasnya mungkin tidak terlalu kompetitif. Tetapi Anies butuh kendaraan partai. Dan di situ pertimbangan calon wakil gubernur harus berasal dari partai yang mengusung, itu menjadi penting selain pertimbangan elektoral. Dan yang ketiga, ini lagi-lagi soal residu pilpres. Dan sepertinya replikasi persoalan pilpres di pilkada mungkin masih hidup, terutama di beberapa provinsi strategis seperti DKI Jakarta. Jadi pertimbangan koalisi pilpres yang coba dihidupkan kembali dalam konteks penentuan cagup cawagup di Jakarta mungkin saja turut mempengaruhi siapa cawagup yang ujungnya menjadi pendamping buat Mas Anies atau Ridwan Kamil. Nah, dari 3 hal itu memang PKS yang sangat menentukan. Meskipun kursinya tidak cukup untuk mengusung calon sendiri, karena PKS menang di DKI Jakarta, dan kemungkinan PKS menurunkan tanda kutip call-nya dari cagup menjadi cawagup karena PKS tidak punya calon gubernur yang kompetitif secara elektoral, maka PKS yang akan menentukan swing-nya apakah ke Anies atau ke Ridwan Kamil. Kalau misalnya PKS mengusung Anies Baswedan, kemungkinan PKS meminta elitnya sebagai cawagupnya Anies. Tapi kalau mengusung Ridwan Kamil, kemungkinan Ridwan Kamil harus memilih elit PKS sebagai cowok. Baik, kita dapat poinnya. Terima kasih Prof. Burhan, terima kasih Pak Hasbiaulan, terima kasih juga Bang Masinton sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore semuanya.